Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء والصدقة هدية إلى الموت. صدق الله العلي العظيم وبلغ الرسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. خمسة أطفي بها حر الوباء الحكيمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة يا رب. يا الله يا ربنا lindungilah kami semua dari ujian dan bencana virus corona itu namanya. Ya Rabbi ya Mustafa yang terhormat wali besar sahibul musibah, para segenap jajaran asatidz, para guru semua, wabil khusus yang baru saja menyampaikan keilmuannya, Abdul Qasim, Bapak Ustaz Kiai Asma Umar Sulaiman LSMA yang baru saja meninggalkan kita. Ya pasti mudah-mudahan dengan kehadiran beliau orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, sekaligus kedatangan kita semua mudah-mudahan menjadi asbab doa khusus almarhum orang tua kita Bapak Haji Muhammad bin Haji Sa'ad, mudah-mudahan min ahlil khair, ahlil maghfirah, wa ahlil sa'adah, wa ahlil jannah. Amin Allahumma ya rabbal. Hampir jamaah sekalian yang Allah muliakan, saya baru pertama kali ini menghadiri acara kematian yang acaranya isi tausiah hampir 3 orang. Sebenarnya saya sudah nggak enak sebenarnya, apalagi bahasanya tadi kalau tidak biar bagaimanapun, kalau sudah dibanyakin lagi tambah berabe, kebanyakan juga kagak enak. Tapi karena saya pribadi udah janji sama guru saya di
Ibu Hajar Sunana sama Bang RW, insya Allah saya malam ke-7 mau datang meskipun hujan nyampe juga, alhamdulillah. Jadi kalau guru kita tadi bilang jam 9:30 sudah harus istirahat, kita doakan siapapun gurunya termasuk Kiai Asman bin Sulaiman LCMA, wabil khusus Kiai Haji Muhammad Nuh, mudah-mudahan Kiai Haji Muhammad Yusuf maksud saya, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, amin. Jadi kalau ada pepatah bilang Allah bisa karena terbiasa. Satu hal yang manusiawi kalau seseorang itu punya karakter yang berbeda, Bang. Karakter orang pasti beda kepala, beda karakter, beda sifat. Setuju? Setuju? Jadi sama. Apa lu dong tawa-tawa aja? Baru bukan Bimo udah kaget aja. Sama Jai juga punya karakter yang berbeda, tidak pasti dan tidak bakal pernah sama. Saya ikut komunitas hampir 5 Jai, saya ikuti, semua karakter yang berbeda. Ada orang yang ketika baru mukadimah megang mic matanya merem terus. Jamaah yang sama menutup itu, Jai tidur berceramah. Padahal memang bukan tidur, Bang, matanya kadang-kadang kita salah kaprah begitu, nggak bisa jaga sikap. Ada Jai yang kedua, dia ceramah mukadimah. Baru pertama dia megang mic, matanya luar biasa, melotot dan melotot terus. Jamaah yang kode etik yang kurang tepat berpikir ini Jai baru mulai udah ceramahnya, galak banget mata pada melotot. Padahal izin, bukan karena ceramahnya galak, matanya kenapa? Ya kan? Beda orang, beda karakter. Ada di TV itu yang dikit-dikit muter jamaah, oh jamaah, ada kan? Emang kalau gue nggak begitu, Pak. Kita santai. Kalau saya modelnya kayak Honda, Pak. Karena kan pelan-pelan dulu baru panas. Kalau Bang Ahmad dia punya motor Yamaha langsung gas panas gitu. Saya pelan-pelan dulu. Jadi kalau tadi dia jam 9:30 baru tidur, Bang, saya sebaliknya jam 9:30 jam 10 malam baru maghrib. Saya sudah 4 tahun berguru sama, kalau tadi ada Habib Qasim lulusan Yaman, saya punya guru kecintaan saya lulusan Hadramaut Yaman. Dia salah satu guru ternama dan angkatan pertama di Umar bin Hafidh di Yaman. Namanya Syekhul Kiram Abu Ya Kiai Hamzah Hamdani, maka Allah betul hayat amin. Saya berguru di Gunung Putri Abu Ya Kiai Haji Muhtadin, gurunya Ujang Mustomi, yang muridnya ribuan bahkan 5.000. Saya berguru dengan dia. Makanya 4 tahun kalau dulu ketika almarhum Kiai Haji Muhammad Nuh nikahin saya sama orang Bekasi dalam keadaan beliau meninggal, saya lagi joprak, Pak. Saya lagi sekarat, saya lagi sakit 4-5 tahun saya sakit. Kiai Nuh lagi wafat. Komplikasi saya, paru itu, ginjal saya kotor, kemana-mana tidak bisa, Pak. Semua aktivitas tidak berjalan. Itu 5 tahun yang lalu. Saat ini alhamdulillah saya 4 tahun. Saya berguru dengan guru yang saya sebutkan. Saya pakai ilmu namanya, Bang, ilmu kalong, ilmu kampret. Ilmu apa, Bang? Ilmu kalong, ilmu kampret. Kalau kata guru saya ada singkatnya, ilmu kalong, ilmu kampret. Jadilah pribadi yang maha suka menolong, asal jangan jadi cok. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya perhatiin, saya sekarang ngisi malam ke-7 di Kampung Hutan kurang lebih yang ke-7 ke-8 kali. Setiap malam ke-7 saya hadir. Kalau memang nggak bentar, karena besok pagi saya harus ke pondok pesantren Nurul Ibad. Ada komunitas di Jakarta Timur namanya Imani Inovasi Mubalik Nurul Ibad. Besok jam 8 sampai jam 12 siang kita kajian kitab At-Tibyaan Syekhul Kiram Mbah Hasyim Asy'ari. Kebetulan saya salah satu yang isi lembaga dakwah Nahdlatul Ulama di Kota Bekasi. Alhamdulillah. Jadi kalau bahasa orang Batak begini, Pak. Pala iba bio tandai tu alat tandai tu iba. Pala iba dengan tu alat dengan tu iba. Tapi sebaliknya pada jet perangai ini batu alat jet perangai dan tuli. Ini yang belasan kalau ada motor ngapa lu ngerti apa kagak? Salah ente yang nggak ngerti.
ya terjemahan di bawah. Satu pelajaran penting bagi kita pagi ini termasuk luar biasa ini. Ratusan orang yang hadir itu di luar biasa Bang RW, banyak jemaah. Ini kalau di Bekasi kena undang-undang kerumunan namanya Bang RW. Jadi kalau ada Satpol PP, alhamdulillah RW-nya tuan rumah, RT-nya ada juga udah RW RT yang ada kita bantuan. Alhamdulillah. Betul Bang Ahmad bilang. Orang udah mulai jenuh. Orang sudah mulai bosan dengan kegiatan seperti ini. Kemarin ke masjid dilarang, di musola dilarang, ngaji takut orang dengan corona. Betul. Kenapa Bang? Corona saat ini sudah jalan 2 tahun. Apa nggak tahu kan? Tahu nggak sebabnya 2 tahun corona saat ini? Kenapa? Karena kadang-kadang nenek-nenek latahan dikasih sesuatu, ternyata doanya salah Bang. Ditanya nenek-nenek, bagaimana bansos bantuan sosial duit 300.000. Kata si nenek, ya Allah Bang RT, ternyata zaman sekarang masih ada orang baik. Kalau gitu mau Bang RT kita angkat tangan, kita doain mudah-mudahan si corona panjang umur, sehat walafiat, rezekinya berkah. Sehat amin enggak PK gitu. Ya Allah. Orang serba dilema Bang, takut semuanya. Satu lagi Bang, saya mohon maaf itu beres. 2 tahun ini saya 2 tahun saya keliling meskipun dalam nuansa corona saya keliling. Jabodetabek sampai ke Gunung Putri. Bahkan kemarin saya malam di Magisi sampai jam 12 malam 2 tempat. Dari mulai Kadiah Maghrib. Di Bekasi Timur sama di Margahayu Kota Bekasi saya bisa keliling. Temanya cuma satu, mengerek kematian. Betul. Kemarin kan banyak kota ternyata yang meninggal bisa 5 orang benar. Bisa 8 orang benar. Bagus di kampung hutan, banyak hutan kepada perhutan ya. Iya. Malah jadi panen bisa gugur ya. Gantian. Sekarang sudah mulai berkurang nih, sudah mulai sedikit pemasukan kurang kata Ustaz Gopur. Berarti ada hikmahnya ya corona ya. Iya, Ustaz banyak borongan ya benar. Ada yang mimpin talil baca Yasin, insya Allah berkah semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Rentan Bang dengan corona Bang, ada karakter yang rawan dengan corona. Satu, usia balita, gampang kena dengan corona tuh. Di bawah 5 tahun. 2, lansia, lanjut usia. Yang usianya 70 tahun, 80 tahun, imunnya kurang, rawan dengan corona, mati. Benar. Apalagi yang makanya pas-pasan, 4 sehat, 5 sempurnanya kurang, ya udah nggak lama. Rumah sakit, polisnya pala puyeng apa? Corona. Pun sakit, polis rumah sakit apa? Corona. Sakit mah kronis, bisul, rumah sakit, polisnya apa? Corona. Udah apa guys? Corona aja benar ya Bang? Benar. Ya Allah. Yang keempat yang rawan dengan corona saya kasih tahu, corona ada 3 singkatan Bang. Corona kok, minumlah kopinya pahit. Rokok sin Kiai Haji Abdul Malik. Nah besok pagi lu sarapan nasi uduk aman udah. Aman insya Allah nggak kena. Benar. Di Mesir Bang ada Profesor Dr. Ali Bulgana. Bagus Kiai balik duluan karena beliau nggak merokok ini. Di Mesir ada Profesor Dr. Ali Bulgana. Dia mengadakan sebuah observasi penelitian 2 pasien, 1 perokok, 1 tidak. Ternyata yang mati itu yang tidak merokok. Lalu apa yang merokok? Ternyata virus corona. Takut banget. Baru sampai paru-paru itu corona udah mati. Kenapa? Karena mati kena asap rokok. Jadi yang nggak merokok, orang kampung hutan itu dari sekarang wasiat sama bini-bini lu lah. Insya Allah sehat semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ini kita hadir. Kita ngaji sana dulu saya. Sebelum saya terbang ke Ciamis, saya nyadar dari SD. Sebelum saya ke Ciamis, saya dulu sama beliau alif-alifan, apa juz 3, juz ke-30 macam ngaji. Sekarang saya di Bekasi Bang, 1 pun nggak ada saudara. 1 pun nggak ada saudara, tapi semua tergantung bagaimana kitanya. Benar. Kalau guru saya ngajarin di mana kakimu berpijak di situ langit kau junjung, di mana kau tinggal harus kenal sama orang, harus bertata krama khusus dengan para mu'alim, orang-orang soleh, orang-orang yang adil. Setuju? Apalagi kebiasaan orang kampung hutan sama orang Bekasi sama Bang.
suka tahlil. Di Mandailing Natal saya ngabdi 2 tahun sama Bang, di sana pun ada tahlil namanya mengido doa. Kalau tadi Kiai Asman menceritakan ada orang sholat subuhnya rajin luar biasa Bang, sampai detik ini saya nggak pernah lupa nasihat orang buta Bang. Kata ini orang buta dalam keadaan tua, retak, matanya tidak bisa melihat, subuhnya luar biasa, tidak pernah ketinggalan. Apa katanya orang buta? Ustaz ala pendatang lo, ularna ala pendatang pada bisa bergaul do ala, para iba dengan tuala al dengan tuliba, para iba jat perangai dan tuliba, ala jat perangai dan tuliba. Mas Yanto manggap apa Bang? Apa enggak tahu. Ya Allah, ya Rabb, pelajaran penting bagi kita. Ternyata kegiatan ahli sunnah wal jamaah sampai saat ini masih kita rasakan karena kita dekat sama orang-orang guru-guru kita yang kitabnya ahli sunnah wal jamaah. Amin Allahumma ya Rabbal. Terakhir bicara ibrah dan pelajaran malam ini kita datang ke rumah Kiai Haji Muhammad bin Haji Zai'an. Ini teguran besar bagi kita. Ada sahabat Ansar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasulullah, siapa sih mukmin yang paling afdal? Mukmin yang paling afdal ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling afdal adalah yang paling baik akhlaknya. Bukan tinggi ilmunya, tinggi jabatannya, akhlaknya tidak ada. Indonesia banyak orang pintar, tapi banyak yang keblinger. Benar. Benar. Betul. Kau pejabat ingat kematian, tapi kadang kau lupa dengan rakyatmu. Kau orang kaya ingat kematian. Kalau tadi guru kita sudah sampaikan masuk ke alam banda kekayaan kita tidak pernah dibawa Pak. Maka yang kaya ingat kematian, karena sejatinya nanti kekayaanmu akan dipertanyakan di hadapan Allah. Dari mana kau dapatkan, lalu kau kemanakan itu hartamu. Kalau toh pun di antara kita ada yang diuji dengan kemiskinannya, jangan pernah terlena dengan tangisanmu, dengan rasa sedihmu, tapi berikhtiarlah bagaimana caranya menjadikan pribadimu orang yang kaya raya, dekat dengan Allah, makin cinta kepada Sayyidul Wujud Nabi Muhammad SAW. Saya ingat ketika pelatihan PKPM pun, saya ingat guru saya Ibu Haja Sunana. Nah ternyata Bang, Allah bayar cash Bang. Di situ diceritakan ada orang guru ngaji persis kayak guru saya ini, Bu Haji Sunana. Sebulan digaji 20.000 Bang. Sebulan digaji 20.000 di Jawa Timur tahun di pedalaman Bang. Ternyata apa yang terjadi besoknya dia ikut pelatihan PKPNU, program penggerak kegiatan Nahdlatul Ulama. Ternyata Bang, cita-cita ini orang Bang, Ustadz yang guru ngaji itu dibayar 20.000 tiap bulan. Ya Allah ya Rabb, kalau bisa mas saya pengen ketemu sama Pak Hasyim Azhari dalam mimpi. Ini cita-cita ini orang Bang. Ternyata apa yang terjadi dari perjalanan sana, dari pegunungan dia ikuti 30 kilo ikut pelatihan PKPNU. Berikutnya Bang, seminggu kemudian Allah bayar kas. Dia ketemu mimpi apa yang dicita-citakan dengan dirinya. Dalam mimpinya dia berharap pengen ketemu dengan Pak Hasyim Azhari. Ternyata tidak cukup dengan ketemu dengan Pak Hasyim Azhari. Ternyata Allah bayar kas ketemu Syekhuna Khalil Bangkalan Madura dan semua para muassis pendiri Nahdlatul Ulama. Bahkan tangan kanannya Bang, tangan kanan ditarik sama Pak Hasyim Azhari, tangan kirinya ditarik oleh Syekhuna Syekh Khalil Bangkalan Madura. Buka matamu wahai nak. Ketika dibuka matanya, ternyata bukan semua di belakang para Kiai Haji Hasyim Azhari, termasuk Syekh Khalil Bangkalan Madura. Di depan beliau orang-orang alim, orang-orang soleh. Ternyata Sayyidul Wujud Nabiyuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tulus Pak, orang tulus gajinya cuma 20.000 ngaji lekar. Ternyata Allah bayar kas ketemunya dengan tidak hanya sebatas Mbah Hasyim Azhari, tapi dipertemukan dengan semua para muassis Nahdlatul Ulama sekaligus Sayyidul Wujud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, jangan pernah bangga apa yang kita bisa Pak. Jangan pernah jadikan sebuah kebanggaan dengan kekayaan yang kita miliki, karena semua saatnya tiba bakal kita tinggalkan. Nanti akan menjadi saatnya tiba di alam barzah teman kita sejati adalah amal kita. Di penghujung surat Al-Kahfi Allah berfirman, apa kata Allah?
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. Kalau kita berharap pengen bertemu Allah Azza wa Jalla, maka tiada lain perbaiki amal kita. Meskipun abang mohon izin termasuk saya pribadi, siapa sih sempurna dari kita? Nah, ada yang sempurna. Kalau abang berdosa, saya banyak dosa. Kalau abang banyak kehilapan, saya juga banyak kehilapan, bang. Ternyata mohon maaf, di Irak ada salah satu kota Basrah namanya. Kota Basrah itu ada orang yang kebiasaannya mabuk, bang. Dia tukang main judis, dia tukang mabukis, dia tukang yang namanya morfois, dia yang tukang ganjais, narkotikis, yang ujung-ujungnya dia mampus, bang. Mampus ini ternyata orang yang ahli maksiat. Watak ini bagus, kata beliau. Belum, nggak cukup sampai situ, bang. Ternyata Allah bayar cash juga, bang, dengan amalan yang sederhana dia kerjakan. Orang yang ahli maksiat yang dibenci di masyarakat, yang tadinya mau nikah, tidak ada yang mau nyolatin ketika beliau meninggal. Tidak ada yang mau nyolatin. Di dalam kajian kita buka Safatul Qulub, bang, dikisahkan demikian. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu menceritakan demikian. Ternyata apa yang terjadi, bang? Istrinya nangis, kemudian dia cari 2 orang suruh gotong mayat sang suami. Sampai di pedalaman, bang, dekat gunung, ternyata itu mayat sudah digeletakin, tapi nggak ada yang mau nyalatin, bang RW. Alhasil di pegunungan sana, sang istri almarhum tukang maksiat, dia jemput kiai, dia jemput orang alim, dia jemput orang ahli ibadah. Ternyata orang ahli ibadah senyum, siap, saya akan sholat di suami kamu, meskipun di masyarakat dikunjungi, dijadikan cemoohan, dijadikan sesuatu yang sifatnya ghibah, bahkan lebih cenderung dijelekkan di lingkungan masyarakat. Saya siap bantu sholat untuk suami, kata orang yang ahli ibadah. Alhasil, ini orang mau nyolatin dan masyarakat sekitar pun mau nyolatin. Selesai nyolatin, apa yang terjadi? Timbul pertanyaan masyarakat, wahai orang yang ahli ibadah, amalan apa sih yang dilakukan orang yang ahli maksiat itu? Kalau orang yang alim ini, orang yang ahli ibadah, bilang sama istrinya, wahai ibu, benar, saya minta tolong tunjukin amalan apa sih kiranya saya mau dari jauh-jauh pegunungan saya mau nyolatin suami kamu. Sang istri nangis, Pak. Istrinya nangis, dia bilang sama masyarakat, pada saya termasuk orang yang ahli ibadah, tidak ada amalan khusus yang dikerjakan sama suami saya kecuali tukang jahat, tukang main judi, sering berbuat maksiat kepada Allah. Ternyata ini orang yang ahli ibadah, bang. Senyum dia, bu, bentar, istirahat sejenak, pikirkan dengan sesama, kira-kira amalan apa yang dikerjakan sama suami ibu ketika masa hidupnya. 3, bang. 1, orang mabuk ini, bang, ternyata balik ke rumah sadar diri, lalu dia bergegas ke kamar mandi, dia bersihkan badannya dengan air wudhu. Ketika berkumandang adzan subuh, dia langsung segera melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. 1. Yang kedua, ketika balik dari sadarnya larut malam dia, bang, sampai rumah dalam keadaan mabuk. Kalau Allah berikan hidayah, sadar dia, ngambil air wudhu, bersihkan badannya. Dia sholat malam dan bernadi kepada Allah, ya Allah, ya Rabbana, kalau ada neraka jahanam, kira-kira neraka jahanam bagian mana yang cocok bagi orang yang ahli maksiat ini seperti saya? Kata ini orang. 2, 3. Ternyata di rumah saya ini, kata istrinya, tidak pernah sepi daripada yang namanya anak yatim. 1 sampai 5 orang tiap hari. Dan ternyata, mohon maaf, suami saya meskipun tukang mabuk, tukang maksiat, orang jahat, tapi lebih sayang sekali dengan anak-anak yatim, bahkan lebih sayang daripada anak kandungnya sendiri. Alhamdulillah. Terakhir, jangan pernah pesimis, Pak. Meskipun abang penuh dengan kekurangan, penuh banyak kealpaan dan kekurangan, apa yang kita lakukan ibadah kepada Allah, yakin, Pak, saatnya tiba amal itu akan memberikan pertolongan yang terbaik bagi kita semua. Amin. Amin. Allahumma ya Rabbal.
Terakhir, jangan pernah bosan duduk dengan alim ulama, duduk dengan guru-guru kita. Kalau tadi sudah 2 orang yang menyampaikan keilmuan, hari ini saya orang yang ketiga bang. Kata baginda Nabi, motivasi nih bang. Apa kata baginda Nabi? Dulu suka sa'atan fi majlisil ilmi, la tamsa ghulaman wala tatum harfan khairul laka min alfi raka'atin tatawu'an. Kita duduk dari mulai pada Isya, benar? Sudah hampir 2-3 jam. Yakin bang, keluar dari rumah, keluar dari majlis, insya Allah dalam keadaan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma ya Rabbal. Terakhir mohon izin dan ridhonya bang, saya mohon dibukakan pintu maaf dan tolong sekali lagi, saya asli orang Kampung Hutan. Bapak saya, Bapak Najih almarhum, sudah 9-10 tahun saya tinggal di Bekasi. Insya Allah setelah September ini Bang RW dan jamaah saya bakal berangkat ke negeri jiran Malaysia dalam safari dakwah ilmi bang. Saya ada anggota komunitas ini Ikatan Dai Muda Kota Bekasi. Ada Dai An-Nahal, ada Dai Canda, ada Dai Imani, dan termasuk lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Insya Allah setelah September ini saya bakal berangkat ke negeri jiran Malaysia. Doain mudah-mudahan kabul. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Angkat tangannya sempurna semuanya. Doain mudah-mudahan Allah kabulkan hajat saya bisa berangkat ke negeri jiran Malaysia dalam rangka safari dakwah bersama tim dari Jabodetabek. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Doakan saya biar sehat walafiat, rezekinya bertambah, rezekinya berkah buat bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada lain tiada bukan nanti tausiahnya ceramah agama dalam rangka khitanan cucu kembarnya Perdana Menteri Mahathir Muhammad yang sering kita saksikan, yaitu dalam rangka Yunatin, Upin dan Ipin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberkati syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Haji Muhammad bin Haji Syah yaghfir lana wa yaghfir lahu wa yarhamna wa yarhamhu wa yaj'al jannata maswah al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma fi ila tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.